Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, well, hello everyone. We are coming with romantic period, in which I'm gonna be like the first presenter here, and the rest explanation will be explained by my friend. He is actually M. Iskandar Zulkarnain. Hai. Baik teman-teman semuanya, sekarang let me explain. Baik, pada masa romantis ini dikenal sebagai era puisi ya, tetapi era prosa. Drama dan novel di sini juga berkembang. Gaya klasikal formal dari periode sebelumnya mulai berubah menjadi ekspresi yang lebih sederhana dan lebih alami seperti itu. Selama periode ini juga kritikus sastra itu muncul seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, di 18th century, pada akhir abad ke-18 ini, di sini ada dua peristiwa penting pada akhir abad ke-18. Nah, di sini sudah tercatat revolusi industri pada tahun 1765 dan revolusi Prancis pada tahun 1789 mendatangkan dampak yang sangat signifikan atas Inggris. Nah, baik, apa di sana? Pertama, masyarakat argi kultural berbasis di sini berubah menjadi perdagangan, menjadi industri, terus manufaktur masyarakat, dan juga kekuasaan yang dulunya milik para bangsawan beralih ke tangan majikan skala besar ketika ini. Dengan filsafat sosial di sini tertulis sebagai laissez-faire di situ ya. Di buku ini laissez-faire. Nah, artinya di sini ketika saya lihat di kamus itu asas perdagangan bebas tanpa pengawasan pemerintah seperti itu. Baik. Terus nomor kedua, peristiwa kedua di sini adalah revolusi Prancis dengan deklarasi atau hak asasi manusia yang memegang prinsip liberté atau kemerdekaan, egalit di sini kesetaraan dan persaudaraan. Baik, lanjut ya. B. Work of literature. Nah, kemudian sekarang kita sampai pada karya sastra. Karya sastra pada masa ini, di sini ada 3 poin ya di buku itu yang saya tangkap. Ada perbedaan antara puisi yang dihasilkan dalam periode neoklasik pada periode romantis ini. Selama periode ini, kritikus sastra muncul yang sebelumnya sudah saya jelaskan itu. Nah, di sini ada 3 poin. 1. Selama puisi neoklasik di sini diciptakan sebagai tiruan kehidupan manusia. Sedangkan selama periode romantis, perasaan itu tiba-tiba meluap. Yang kedua adalah para penyair pada masa neoklasik mengatakan valika bahwa manusia terbatas. Apa yang terbatas di sini yaitu keberadaannya, dan dunia telah diperintahkan dengan ketat. Oleh karenanya, dalam menciptakan puisi, mereka merapatkan aturan-aturan tertentu atau teori tradisional tentang tata krama puitis. Sedangkan penyair romantis menetapkan tujuan ambisius dan menolak untuk tunduk pada keterbatasan. Nah, dengan demikian, mereka suka bereksperimen dengan berani dalam bahasanya yang puitis, seperti itu. Nah, yang terakhir di sini para penyair era neoklasik menganggap diri mereka itu sebagai terintegrasi dengan masyarakat. Jadi tema mereka adalah tentang apa yang terjadi dalam masyarakat. Sementara itu, penyair romantis itu memilih untuk diasingkan dari masyarakat, dan temanya adalah tentang
pengasingan atau pengasingan atau ya, di sini temanya di situ tentang pengasingan. Baik, terus kemudian kita lanjut. Nah, the characteristics of romantic poetry. Berdasarkan sebelumnya penjelasan tadi itu, fakta yang sudah dijelaskan 3 poin itu, jika kemudian periode neklasik dikenal sebagai usia nakal. Nah, di sana periode romantis ini dikenal sebagai usia perasaan. Jadi mainnya perasaan gitu. Baik guys, sekarang kita berlari kepada karakteristik dari puisi romantis. Nah, di sini ada beberapa poin, yang tercantum adalah 5. Ya. Jadi kemudian satu sumber sebuah puisi di sini tidak di dunia luar, tetapi dalam psikologi dan emosi dari seorang penyair, begitu. Nah, yang kedua, puisi yang menekankan perasaan penyair di sini. Lirik menjadi bentuk utama daripada puisi di sana. Terus kemudian yang ketiga di sini para penyair percaya bahwa puisi bukan hasil dari persalinan dan belajar, melainkan kreativitas yang tidak sadar, perasaan yang meluap secara spontanitas, secara langsung dan bebas dari semua aturan. Nah, selanjutnya biasanya yang keempat ditulis dalam bentuk pertama itu adalah huruf I ya, yang tercatat di sini. Nah, kemudian yang terakhir, puisi romantis ini untuk pembaca masa kini, hampir sama dengan puisi Islam. Ada kaitannya dengan Islam mungkin ya. Isinya mencangkup pemandangan alam, flora dan fauna, insiden dan situasi dalam kehidupan umum ini, kadang-kadang peristiwa supranatural. Terus kemudian juga di sini ada sihir dan misteri. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself as the second speaker of my team. My name is M. Iskandar Diesel Kornain. Here my myself, I would like to continue the explanation of my team, where my time here is to explain you about the romantic poet, or it is called as penyair romantis yang terkenal di zamannya periode romantik. Teman saya Irfan selaku penyaji pertama sudah menjelaskan tentang akhir dari abad 19 dan work literary yang sudah di-explain oleh beliau, dan saya sekarang di sini akan fokus kepada romantic poet yang terkenal, yaitu salah satunya adalah Robert Burns. Beliau adalah seorang penyair yang terkenal dan penulis dari Skotlandia, yang mana beliau sangat paham dan aktif di gerakan romantismenya. Selain dia juga menjadi penyair, dia juga sering mengumpulkan lagu-lagu rakyat dari Skotlandia, sering juga merevisi dan mengadaptasinya. Salah satu lagu yang terkenal adalah Auld Lang Syne yang terkenal sampai sekarang. Juga ada puisi yaitu yang berjudul dengan Red Rose yang di sini sudah ada di PPT-nya. Di masa ini yang perlu kita ketahui ada 3 pengelompokan karya, yaitu pertama adalah Lake School, or it is called as danau sekolah ya, sekolah danau ya maksudnya. Yang mana kenapa kok ini dikatakan dengan sekolah danau? Karena karyanya itu lebih banyak mengandung tentang alam. Salah satu tokoh terkenal adalah William Wordsworth dan Samuel serta Robert Southey. Ini adalah karya yang terkenal, adalah penyair yang terkenal. Yang kedua adalah Cockney School, yang mana ini dikenal dengan sekolah Cockney atau Cockney sekolah ya, yang mana salah satu karya yang terkenal ketika itu dikenal sebagai dengan esai mereka, yaitu The Spirit of Age, yang mana diciptakan oleh Leigh Hunt and William Hazlitt. Beliau merupakan salah satu tokoh terkenal di masa ini. Yang ketiga adalah Satanic School ya. Satanic School ini, istilah satanik
Satan, yaitu digunakan oleh Robert Sothey untuk bermaksud sekelompok penulis yang tidak senonoh. Makanya di sini senonoh ya, yang tidak senonoh, makanya dikatakan dengan satanik, yaitu dengan syatan, yaitu setan, yaitu tidak sesuai dengan nilai-nilai atau bebas dan ekstrim. Salah satu penulis yang terkenal adalah Brown yang menulis tentang menulis tentang Clive Howard yang sudah ada dalam bukunya itu. Makanya ini karena tidak sesuai dan berbau ekstrim, ini disebut dengan karya yang terkenal ketika pada masa ini. Untuk slide selanjutnya saya akan membahas tentang the Gothic novel. Mendengar kata-kata Gothic saja kita sudah sering dan kita berpikiran bahwa ini adalah sebuah karya yang sangat bergaya gitu ya. Karena pada penyelesaiannya novel ini, kenapa kok ini dikatakan dengan Gothic novel? Novel ini sebagai genre tumbuh sepanjang periode romantis yang ada peningkatan upaya penulisan untuk bereksperimen dengan bentuk, gaya dan konten. Nah, makanya di sini tidak disalahkan ketika melihat karya kata-kata Gothic itu seakan-akan kita sudah mengenal dengan yang namanya gaya-gayaan gitu ya. Yang mana writers yang ada atau penulis atau penyair yang terkenal adalah di novel Gothic ini adalah Horace Walpole yang mana di sana dikenal dengan judulnya yaitu The Castle of Otranto. Yang kedua itu adalah Anne Radcliffe ya, yang dikenal dengan The Mystery of Udolpho. Yang keempat adalah Mary Shelley yaitu dengan Frankenstein 1818. Yang keempat adalah Jane Austen's Sense of Sensibility, Pride and Prejudice, and Another. Slide selanjutnya saya akan membahas tentang drama. Ya, ini adalah penghujung dari presentasi kita. Drama ini merupakan salah satu bentuk karya yang sangat banyak diminati oleh para murid ya, khususnya para siswa, karena drama ini merupakan karya yang sangat bagus karena selain ada teks serta ada moral yang disampaikan, di sana juga ada yang namanya aksi, yaitu menggunakan peran utama yang ada dalam drama tersebut. Di era ini, di era romantik ini dikenal dengan era drama yang mana cenderung untuk fokus kepada tontonan visual bukan nilai literary, dan juga cenderung untuk menarik emosi bukan intelek. Jadi di sini lebih kepada visualnya, lebih kepada emosi bukan intelek, bukan kecerdasannya gitu. Makanya orang-orang ketika itu pergi ke teater untuk melihat sesuatu hanya mencakup para penari, pantomim dan pemusik ketimbang mendengarkan lecture besar yang disampaikan kepada mereka. Jadi lebih mengarah dan fokus kepada yang namanya visual ya. Makanya di sini dijelaskan, di slide di sini sudah dijelaskan. Yang ini yang terakhir adalah ini karyanya yang terkenal, yaitu penulisnya adalah Percy Bysshe Shelley ya, yaitu menulis sebuah tragedi sensi, tapi ini sayangnya tidak bisa diperform ya, karena tidak sesuai dan dianggap tidak inappropriate to be shown, makanya tidak dijadikan sebuah tayangan gitu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Slide terakhir kami adalah kami akan mengungkapkan thank you very much for your nice attentions. Thank you very much for Mem Durrah who has already guided us to present these presentations, and I said to you that from my explanation and from my first explanations, there are a lot of likeness, maybe only that what we can deliver to you. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.